Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sabirin. Saat ini saya sedang berkuliah di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat simulasi mengenai frame relay. Jadi frame relay ini adalah salah satu protokol WAN. Jadi untuk yang areanya sangat besar, eh, frame relay ini beroperasi pada layar pertama dan kedua pada model OSI dan dapat diimplementasikan dalam beberapa jenis interface jaringan, baik itu untuk publik ataupun untuk privat. Frame relay ini merupakan teknologi yang berkecepatan tinggi dan sudah banyak digunakan pada jaringan di seluruh dunia, baik untuk bentuknya LAN, SNA, ataupun internet. Bahkan biasa digunakan untuk aplikasi suara itu ya, pengiriman suara. Nah, di dalam frame relay ini terdiri dari dua buah jenis ya. Jadi terdapat dua jenis frame relay, yaitu ada namanya switch virtual circuit dan permanent virtual circuit. Nah, frame relay yang akan kita buat itu adalah ya menggunakan permanent virtual circuit. Nah, menggunakan frame relay itu ada beberapa keuntungan, antara lain kecepatannya tinggi, lalu bandwidth-nya dinamik, performanya juga baik. Walaupun untuk sekarang sudah banyak yang menggantikan frame relay dengan MPLS. Nah, untuk itu kita langsung saja mensimulasikan penggunaan frame relay. Untuk itu saya memerlukan aplikasi GNS3, GNS3. Nah, saya jalankan. Kita beri nama proyeknya, tidak misalnya saya beri nama frame. Ya, seperti biasa, karena ini video yang keempat, maka saya anggap teman-teman sudah memiliki iOS Kisco 3600 yang akan kita gunakan. Nah, kita jalankan router 3600 nya. Kita akan menggunakan 3 buah router dan satu frame relay. Nah, yang saya gunakan ini adalah GNS versi 086 jika sebelumnya saya gunakan versi 085. Nah, ini ada frame relay switch. Kita jalankan, kita masukkan. Nah, untuk GNS 3 versi 086 ini kita harus mengatur router slot dari routernya secara manual. Jadi jika sebelumnya kita langsung saja bisa klik dari R1, ya ini belum ada. Jadi kita harus melakukan setting di dalam router R1-nya. Kita setting slotnya. Nah, frame relay ini menggunakan serial. Jadi dihubungkan menggunakan serial, baik itu smart serial yang sering digunakan ataupun yang bentuknya lainnya. Nah, bentuk serial itu adalah NM4T ini serial. Jika sebelumnya ini fast Ethernet, lalu ini Ethernet. Nah, ini adalah serial, kita gunakan yang ini. Oke, kita lakukan hal yang sama pada router nomor 2. Ya, oke. Gitu juga dengan router nomor 3. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengatur frame relay. Di frame relay-nya kita atur, klik kanan juga konfigurasi. Kemudian, nah, di dalam frame relay itu ada DLCI. Jadi DLCI ini adalah frame relay address atau alamat frame relay yang digunakan oleh frame relay untuk di dalam frame relay header untuk mengetahui atau mengidentifikasi alamat yang akan dituju. Nah, jadi
frame relay itu prinsipnya pengirimannya yang permanen virtual itu diawali dengan flex atau penanda, kemudian headernya ini berisi alamat tujuan dan alamat asal dari informasi tadi. Nah, selanjutnya baru datanya. Nah, ya. Jadi dia ada. Nah, untuk mengetahui alamat yang dituju, nah itu gunakan DLCI ini. Nah, untuk port nomor 1 itu akan digunakan oleh router nomor 1, port nomor 2 itu digunakan oleh router nomor 2, port nomor 3 itu akan digunakan oleh router nomor 3. Nah, portnya ini jika tidak salah itu bisa sampai 1000, lebih dari 1000 ya, 1000. Nah, kita coba port nomor 1, kita beri kodenya, DLCI-nya adalah 102. Ya, 102. Kemudian port nomornya ini kita ganti port nomor 2. Nomornya 201. Kita tambahkan. Kita lanjutkan port nomor 1 lagi. Kita nomornya 103. Sedangkan port nomor 3-nya kita ganti menjadi 301. Nah, oke. Sudah seperti ini. Lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya adalah kita hubungkan antara router 1 dengan frame relay, router 2 dengan frame relay, dan selanjutnya. Kita pilih interface S00. Ya, interface-nya S00. Nah, ini kan tadi nomor 3-nya, ini port nomor 3 artinya. Ini tadi dari R2 menggunakan port nomor 2, dari router 1 menggunakan port nomor 1. Ya. Sudah terhubung seperti ini. Kita jalankan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi frame relay ini, tapi sebelumnya kita beri seperti biasa, kita berikan tambahan catatan agar kita mudah melakukan konfigurasinya. Nah, tadi ini DLCI-nya ini tadi adalah kodenya 102. Lalu di sini 103. Nah, seperti ini kita duplikat saja. Nah, tadi ini kode DLCI-nya atau alamat frame layernya itu adalah 201, kemudian yang terakhir di router 3 adalah 301. Nah, selanjutnya kita atur IP address-nya. Agar mudah kita urutkan saja. Untuk yang R1 IP address-nya 192.168.1.1, yang R2 router 2 kita 12, yang R3-nya 13, biar gampang diingat saja. Nah, setelah kita tambahkan seluruh catatan ini, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing router. Nah, untuk itu kita lakukan konfigurasi pada R1 terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian pilih konsol. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi. Nah,
pada routernya. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi pada line interface di router tersebut menggunakan perintah line con 0 ya. Nah, ini adalah mengkonfigurasi CLI atau command line interface di dalam router melalui port konsol yang ada di dalam router ini ya. Nah, di sini kita berikan waktu, tidak ada timeout. Nah, jadi salah satu ciri dari PVC atau Permanent Virtual Circuit adalah jaringan tersebut atau ya jaringan tersebut itu tidak pernah memutuskan gitu ya. Jadi tidak pernah terputus antara misalnya antara router satu dengan router lainnya, itu selalu terhubung. Jadi tidak memiliki waktu limit gitu ya. Jadi ini berbeda dengan SVC yang memiliki sebelum mengirim data keduanya harus hidup dulu. Setelah data yang terkirim maka jaringan tadi dimatikan. Nah, ini kita gunakan PVC, jadi kita tidak perlukan waktu timeout. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router nomor 2. Kita konfigurasi pada line 0, line interface 0-nya, kemudian kita berikan timeout. Ya. Yang terakhir adalah router nomor 3-nya. Nah, di sini sama seperti tadi sebelumnya, kita tidak berikan waktu timeout sehingga jaringan selalu hidup. Ya, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian selanjutnya adalah kita konfigurasi dari interface serial yang ada di masing-masing router. Kita mulai dari router nomor 1. Ya, saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, yang kita gunakan adalah serial tadi, maka kita interface-nya adalah interface serial 00 tadi. Nah, salah satu ciri khas dari frame relay adalah datanya dilakukan enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini merupakan proses membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Jadi data yang dikirim jadi bentuknya berbeda. Biasanya ini berada karena yang digunakan lapisannya tadi kan lapis nomor 1 dengan nomor 2. Jadi data yang dikirimkan itu sudah mengalami perubahan. Nah, ini yang disebutkan enkapsulasi. Jadi frame relay ini menggunakan enkapsulasi. Jadi encapsulation frame relay. Nah, selanjutnya kita lakukan pengalamatan IP. Nah, di sini router 1 itu alamat IP-nya adalah 192.168.1.1, 192.168.1.1 dengan subnet masknya level 3 kelas C. Kemudian selanjutnya adalah kita atur frame relay map-nya atau alamat yang jika nomor 1 ini maksud saya router 1 ini mau mengirimkan data ke router 2 itu tadi menggunakan DLCI yang mana gitu ya. Jadi DLCI yang mana. Nah, ini kita lakukan namanya frame relay map.
frame relay map IP-nya ini yang kita gunakan ada DLCI nomor 102. Jadi kirim data kemana menggunakan menggunakan DLCI yang mana. Jadi seperti itu. Jadi saya mau mengirim ke router nomor 2. Ini artinya IP-nya adalah 192.168.1.2 menggunakan DLCI nomor 102. Begitu juga dengan frame relay yang router 3. Nah, 192.168.1.3 menggunakan DLCI 103. Nah, sudah seperti itu, kita aktifkan, jangan lupa no shutdown. Nah, setelah sudah di no shutdown kan, kemudian kita lihat, kita keluar dari konfigurasinya. Selanjutnya kita lihat show frame relay mapnya. Nah, di sini jika dilihat masih inaktif. Jadi jika inaktif ini belum bisa digunakan, kemungkinan belum siap. Kita lihat sekali lagi. Ya, jika belum, kita harus melihat sampai dia aktif, baru kita bisa menjalankan frame relay-nya. Ya, belum. Kita coba lihat lagi. Ya, sudah aktif sekarang. Sekarang sudah aktif. Jadi jika sudah aktif seperti ini, artinya dia sudah bisa melakukan pertukaran nantinya. Selanjutnya kita atur di frame relay dari router 2 untuk kita konfigurasi router nomor 2-nya. Ya. Nah, sama seperti tadi, yang kita konfigurasi adalah interface serial S00. Ya, set dulu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita atur tadi enkapsulasinya menggunakan frame relay. Lalu kita atur IP address-nya ini 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya jangan lupa kita gunakan kelas C. Kemudian frame relay map IP-nya. Nah, pertama kita lihat, kita mau mengirim ke R1 dengan menggunakan DLCI-nya 201. Maaf. 192.168.1.1 menggunakan 200, DLCI-nya 201. Kita gunakan lagi, kita mau mengirim yang ke 13 menggunakan DLCI-nya tetap 201. Ya. Sudah kita aktifkan. Ya, sudah. Kita keluar. Ya, sudah. Sama seperti tadi, kita harus lihat frame relay map-nya. Nah, jika belum aktif, artinya saya belum bisa mengirim. Jadi saya harus mencoba lagi. Kita lihat apakah sudah aktif. Masih belum. Ya, belum aktif. Kita coba terus untuk sampai dia
kelihatan aktif. Jadi di sini bukan perintah ini yang mengaktifkan, tapi kita perintah ini adalah untuk melihat apakah frame relay-nya sudah bisa digunakan atau belum. Masih belum, kita coba sekali lagi. Ya, sudah aktif. Nah, jika sudah aktif seperti ini, kita bisa mengecek koneksi dengan melakukan ping ke router yang kita inginkan. Jadi misal saya ping ke 192.168.1.1. Ya, sudah sukses. Dikirim 5, terkirim 5. Ya, kita coba yang ke ping yang 192.168.1.3. Ya. Nah, ini belum berhasil karena memang router nomor 3-nya belum dikonfigurasi. Ya. Selanjutnya kita konfigurasi yang router yang nomor 3. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, konfigurasinya adalah interface serial 00. Nah, di situ encapsulation-nya menggunakan frame relay. Kemudian kita atur IP address 192.168.1.3, subnet masknya ya sudah ini ya, kelas C. Selanjutnya adalah frame relay mapnya, jika mengirimkan data menuju router 1 itu menggunakan DLCI nomor 301 ya. Seperti itu, 192.168.1.1 melalui 301. Kita lakukan lagi frame relay mapnya, mengirimkan ke router 2 192.168.1.2 menggunakan 301. Nah, sudah kita aktifkan. Ya, sudah aktif. Kemudian keluar. Selanjutnya adalah kita lihat frame relay mapnya. Ya, masih belum aktif, sama seperti tadi kita cek sampai aktif baru kita bisa menggunakan. Nah, sebelum kita coba terus. Ya, masih belum aktif. Ini, coba sekali lagi. Ini masih belum aktif. Ya, sudah aktif. Nah, jika sudah aktif, kita akan lakukan uji coba ping-nya. Kita ke 192.168.1.1 ke router 1. Sukses. Ya, sukses rate 100%. Selanjutnya kita coba ping ke 192.168.1.2. Ya, sukses juga. Jadi dengan begitu router 3 bisa ke router 1, bisa ke router 2 mengirim datanya. Kita coba router yang lain. Router nomor 2 tadi ping ke router 1 sudah berhasil. Kita sekarang ping ke router nomor 3 yang tadinya gagal. Ya, berhasil.
Jadi ke nomor 1 berhasil, ke nomor 3 juga berhasil. Sekarang yang router nomor 1 kita ping ke 192.168.1.2 ya, berhasil. Ping lagi ke router nomor 3 ya, sudah berhasil. Nah, dengan berhasilnya seluruh koneksi tadi, artinya konfigurasi frame relay ini sudah sukses. Saya kira sekian untuk video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.